Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a lana minad dini ma wassa bihi Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum masuk kelanjutan dari tema yang kita bahas pada 2 pekanan yang lalu, saya ingin menyampaikan dulu hal-hal yang berkaitan dari dulu kala sampai abad ke-12 Hijriah. Tradisi para alim ulama dalam menjelaskan tentang sholat, bahwa setiap penjelasan ulama dalam membahas sebuah sholat itu manifestasi dari sholatnya Rasulullah, dan tidak perlu ulama dulu mengklaim bahwa apa yang saya jelaskan dari hadis-hadis Nabi tentang sholatnya Rasulullah ini adalah sholatnya Rasulullah, karena ulama yang lain juga sama menjelaskan tentang sifat sholatnya baginda Rasul. Kenapa? Karena prinsipnya kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi penjelasan tentang sholat itu semua adalah sifatus sholah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Begitulah penjelasan para alim ulama dari dulu kala, dari Sadrul Awal, dari generasi pertama ke generasi kedua, kemudian ke generasi selanjutnya, sampai pada abad ke-12, bahkan abad ke-13 Hijriah. Dan sekarang baru ada orang yang secara provokatif menulis buku tentang sifat sholatnya Rasulullah, seakan-akan ulama dulu tidak menjelaskan tentang sifatnya Rasulullah. Itu yang saya maksud provokatif. Gitu. Ya. Dan pada gilirannya akhirnya apa? Melahirkan perpecahan yang meruncing di tengah umat. Gitu. Karena ketika saya mengatakan bahwa ini adalah hadis-hadis sifatnya Rasulullah sesuai pemahaman saya, kemudian apa? Menafikan pemahaman orang lain terhadap hadis-hadis Nabi tentang sifat sholatnya Rasul. Padahal semua ulama dari dulu kala itu semua apa? Menjelaskan sifat sholatnya Rasulullah dalam perspektif pemahaman para alim ulama yang didapatkan turun-temurun dari guru ke guru. Ya. Maka Imam Syafi'i tidak pernah menulis sifat sholatnya Rasulullah, enggak.
Imam Ahmad nggak pernah menulis hadis sifat sholatnya Rasulullah, enggak. Kenapa? Sudah include bahwa kalau saya menjelaskan sholat, itu menjelaskan sifat sholatnya Rasulullah. Karena tidak ada landasan untuk menjelaskan sholat kecuali berdasarkan atas hadis, sholatlah kamu seperti engkau melihat aku sholat. Tidak ada dasarnya kecuali itu. Semua ulama, ya. Maka kita kemudian apa? Jangan terprovokasi seakan-akan kalau hadis yang tidak dimuat di dalam kitab sifatus sholat Nabi berarti itu bukan sifat sholatnya Nabi. Nama itu yang disebut dengan provokatif, Pak. Ya, artinya apa? Seakan-akan kalau tidak ada di dalam buku saya ini, itu berarti bukan sifat sholatnya Nabi. Ya. Padahal dari dulu kala orang semua menjelaskan sifat sholatnya Nabi. Ya. Kita lanjutkan bahasan kita. Ya, sampai kemarin masih dalam hal-hal yang berkaitan dengan sunnah sholat sebelum pelaksanaan. Ya, kemarin kita sampai masuk masjid. Ya. Setelah masuk masjid, kalau ini selalu nih, kalau belum dikumandangkan azan, sunnahnya baca doa. Dengan sunnah berikutnya mengangkat kaki kanan masuk masjid. Doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Angkat kaki kanan. Ya. Kemudian setelah itu apa? Di dalam hal yang lain baca sholawat kepada Nabi. Kenapa? Karena kita ingin melaksanakan apa yang dituntunkan oleh Nabi. Salawat itu seakan-akan kita berkata, terima kasih ya Rasulullah, engkau telah menjelaskan kepada kami bagaimana kami berhubungan dengan Allah. Salat dah masuk, belum azan, sunnahnya apa? Salatlah 2 rakaat sebelum kita duduk. Dalam hadis Nabi mengatakan apa? Apabila Anda masuk masjid, jangan duduk sebelum Anda sholat 2 rakaat. Yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Ya. Kalau sudah azan, tidak boleh. Kemudian apa? Membenturkan antara sunnah yang satu dengan sunnah yang lain. Yang punya momentum harus dikedepankan. Kalau momentum yang lain bisa nyusul. Jadi apa? Dengarkan dulu azan. Berdiri, jangan duduk. Dengarkan azan supaya momentum hadisnya Nabi tadi yang mengatakan jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat tetap bisa kita raih, tetap nilainya bisa kita dapat. Dah sholat, apa namanya, dengarkan azan, jawab azan itu. Ya, kulu ma yaqulul muazzin, kata Nabi. Jawab azan itu seperti ucapan muazzin. Illa fil hayalataini, kecuali dalam 2 ungkapan. Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Faqulu la haula wala quwata illa billah. Jawab. Setelah jawab, udah
azan selesai, kumandangkan doa kepada baginda Rasul, biar kita mendapatkan apa yang dijanjikan Allah untuk Rasulnya bagi umat. Makanya doa habis azan itu apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasilah itu apa? Syafa'atul uzma. Fadilah apa? Fadilah Rasulullah akan diberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada yang lain. Apa itu? Fadilah bisa memberikan syafaat bagi umat. Ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqamam innaka la tukhliful mi'ad. Setelah itu udah sholat 2 rakaat. Sholatnya apa? Nggak perlu sholat didefinisikan lagi sholat tahiyatul masjid. Sholat qobliyah subuh sudah termasuk include dapat pahala tahiyatul masjid, karena Nabi tadi tidak membahasakan harus khusus sholat tahiyatul masjid. Nabi mengatakan shollu raka'ataini qabla an tajlis. Sholatlah 2 rakaat. 2 rakaat yang Anda lakukan manifestasinya tetap tahiyatul masjid. Include, pentingnya pokoknya sholat 2 rakaat. Tapi kalau waktunya ada, boleh dipisah. Ya, kayak di sini tuh, saya lihat 15 menit waktu mulai azan sampai qomat. Boleh tuh, masih bisa ada waktu, udah sholat tahiyatul masjid dulu. Habis itu bangun lagi sholat qobliyah. Gitu. Ya. Itu yang udah. Setelah itu apa? Sunnahnya apa? Setelah itu Anda zikirlah menanti sholat atau ucapkan doa kepada Allah. Ya, sunnahnya berikutnya apa dari Nabi? Anda berzikir silakan. Zikir apa? Zikir yang sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi. Zikir yang Nabi bilang apa? Zikir yang paling hebat itu khafifatani 'alal lisan, sakilatani 'alal mizan. Zikir yang paling hebat itu apa? Ringan diucapkan oleh lisan, tapi berat nilai timbangannya di hari kiamat. Apa itu ucapannya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tambahin astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi. Kalau bisa kita ucapkan itu 100 kali sebelum sholat subuh, antara habis azan sampai sholat subuh, itu sebuah keistimewaan yang sangat. Setelah itu baru doa-doa. Apa doa yang pengen kita? Kalau berdoa dalam hajat kita tuh yang besar-besar, jangan yang receh-receh. Ya Allah, selamatkan saya dunia dan akhirat. Itu besar tuh. Ya Allah, berikan keberkahan dalam hidup. Ya Allah, lindungi kami dari berbagai macam hal ya, yang akan mendatangkan murka-Mu. Udah. Apa kayak doakan keluarga apa? Kenapa kita kok disunahkan? Karena Nabi mengatakan ad-du'a'u bainal azanaini la turaddu. Doa yang dikumandangkan oleh seseorang di antara 2 azan, yang dimaksud di antara 2 azan itu adalah antara azan dan qomat. Bukan azan pertama sama azan kedua, bukan. Antara azan dan qomat. Itu yang disebut dengan al-azanain. Ya. Contohnya apa kok qomat kok disebut azanain? 2 azan. Contoh bahasanya adalah
Bahasa Nabi, Allahumma a'izzil islama bi ahadil umarain. Padahal namanya tidak Umar dua-duanya, Pak. Yang satu namanya Umar ibnul Khattab, yang satu namanya Amr bin Hisham. Kenapa Rasulullah membahasakannya umarain? Karena namanya mirip-mirip. Kenapa antara azan dan qomat? Karena memang ucapannya cuma itu doang, yang beda apa? Cuma ada qomat sholat kok. Seruan untuk melaksanakan sholat bagi orang yang sudah hadir di masjid. Makanya kata Nabi, ad-du'a bainal azanain la turad. Doa yang dikumandangkan, yang diucapkan oleh seorang setelah sunnah-sunnah yang ditentukan oleh Nabi tadi. Sunnah setelah apa? Masuk masjid, tahiyatul masjid. Kalau udah azan, tunggu dulu. Udah baru nanti laksanakan tahiyatul masjid. Jangan dibenturkan. Enggak, saya pengen tahiyatul masjid. Ya dengerin azan dulu. Jangan dibenturin antara dua sunnah Nabi. Yang punya momentum dulu, yang sekarang lagi dikumandangkan azan, ya udah laksanakan sunnah Nabi di dalam mendengarkan azan. Setelah itu baru susul dengan sunnah yang masih bisa kita raih. Jangan ditabrakin. Ini mah udah nyampe mau duduk, ya tahan. Memang di situ ada nilai jihad. Pengen senangnya kita kalau di masjid udah langsung duduk deprok. Apalagi yang mohon maaf, ini bukan nuduh Pak. Ya, cuman menjelaskan kadangkala fakta. Kayak kita yang usianya udah 60-an senangnya pengen nyandar baik. Kalau udah masuk masjid. Ya Pak ya. Iya, ya kita pengen nyandar, duduk ngedeprok, nyandar, udah. Enak itu. Anteng udah. Ya udah jihad dulu sedikit. Demi untuk mendapatkan dua nilai sunnah. Diri dulu, ya, dengarkan azan dengan baik, jawab azan, setelah itu baru kemudian doa, setelah doa baru kalau ada waktu sholat tahiyatul masjid dulu, setelah sholat tahiyatul masjid kemudian apa? Baru qobliyah, sholat qobliyah dalam sholat 5 waktu, ya, sholat rawatib. Kemudian setelah itu apa? Kalau sudah dikumandangkan azan, ketika mukim, orang yang mengumandangkan qomat berkata, qad qomatis sholah, itu saatnya kita udah berdiri rapi ke saf. Qad qomatis sholati qad qomatis sholah. Ya udah langsung bangkit, rapikan saf. Ya. Bagaimana sunnahnya Nabi tentang merapikan saf? Ya. Kita berbicara dulu tentang fadilah saf. Saf yang paling mulia buat laki-laki itu kata Nabi apa? Awwaluha. Saf yang paling mulia, yang paling hebat nilainya, apalagi sholat subuh, paling disaksikan oleh malaikat, itu adalah orang yang sholatnya di saf pertama. Pak, malaikat yang jaga siang sama malam itu penukaran shiftnya di sholat subuh. Makanya kata Allah apa? Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran dalam sholat subuh mashhuda, disaksikan oleh siapa? Malaikat. Quran al-fajr, baca qiraat Quran, itu baca Al-Quran di waktu fajar, sholat, itu disaksikan oleh malaikat. Kenapa? Pergantian shiftnya mereka apa? Di waktu sholat subuh. Kalau antara yang siang ke malam, pergantiannya di mana? Di waktu asar. Itu setiap hari, Pak.
Dan yang jaga hari yang lalu beda sama hari yang sekarang. Ya. Enggak, kalau kita kan satpam nih, umpamanya satpam yang jaga, ya yang jaga malam kemarin dia lagi yang jaga malam. Kalau memang shiftnya jaga malam. Kalau malaikat, saking banyaknya malaikat Allah yang jaga pagi ini nih, yang terima mandat apelnya di waktu sholat itu. Kalau nyontohin kayak penjaga apa istana tuh kan apel dulu tuh ya, ganti shift. Kalau kita istilahkan, kalau di malaikat penjaga siang dan malam itu shiftnya, upacara penggantian shiftnya waktu sholat subuh. Ya. Itu cuma bahasa doang, Pak. Nggak ada upacaranya bener. Ibaratnya kita ngelihat gitu. Jadi ada ganti shift. Saya ambil mandat, yang sudah jaga kembali sujud kepada Allah. Ya, kembali sujud kepada Allah. Kan kerjanya cuma apa? Sujud, menyembah Allah. Ya. Dah, kemudian apa? Kita buat saf. Jadi yang pertama itu adalah saf yang paling mulia. Dari saf yang pertama, mana yang paling mulia, Pak? Kanan apa kiri? Kanan. Makanya apa? Sahabat Nabi sejarahnya ketika Nabi berkata, seandainya Anda tahu keistimewaan saf yang pertama, Anda bisa saling bunuh demi untuk mendapatkan posisi itu. Sayang, ente nggak tahu. Apalagi kalau kita, keyakinan kita terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi, yakin sih, cuman nggak terlalu nggak 100%. Apa yang disampaikan Nabi yakin, cuman untuk dilaksanakan kita setengah hati. Bener nggak ya? Saf pertama itu hebat sekali keistimewaannya. Sahabat Nabi dulu sampai untuk saf yang sebelah sini, Pak, dari imam ke sana, kadang-kala tarik-tarikan duluan. Enggak, aku udah. Ya, kamu. Gitu. Nah, cuma teknik membuatnya enggak mungkin juga. Di sini semua yang sono tinggalin, ya enggak. Ya kalau perahu bisa karam itu kalau begitu mah. Naiknya semua di pinggir sebelah kanan, tenggelam perahunya. Maksudnya bagaimana? Ya udah, disesuaikan dengan ketentuan takdir kita dapatnya mana. Kalau di sini pertama kan saf ini nih, saf di belakang imam buat saf itu, di belakang imam. Terus ke sini. Ibaratnya kalau tekniknya satu-satu, pokoknya antrian gitu. Sini isi kanan, habis itu kiri. Kanan, habis itu kiri. Kanan, habis itu kiri. Kanan sampai lengkap. Cuman kan kita nggak pakai antrian begitu. Ya amprokan aja. Yang dapat kanan ya kanan, yang dapat kiri ya kiri, ya udah nggak apa-apa. Kan begitu kita, Pak, ya. Nggak ada kan komando antri dulu, nggak ada. Kita amprokan aja, rame-rame udah maju ke depan. Itu sunnahnya baginda Rasul udah. Kenapa kok sahabat dulu? Saya bilang apa? Sahabat itu dilihat oleh Nabi. Salat itu adalah sebuah ijazah paling besar. Yang sangat diidam-idamkan oleh semua sahabat. Kalau sholat dilihat oleh Nabi itu, habis sholat dilihat oleh Nabi, dilihat aja oleh Nabi, udah seneng banget itu, kayak udah dapat surga sama segala isinya. Ya, maka apa? Makanya mereka rada berebutan ke sebelah kanan, karena Nabi, seperti saya bilang, ada hadis Nabi yang mengatakan Nabi itu kalau zikir miringnya ke sebelah kanan. Akhirnya ini yang suka dilihat nih. Makanya berebutan.
Kenapa? Karena semua yang menyaksikan kita melaksanakan sholat akan menjadi saksi di hadapan Allah. Coba kalau Rasulullah yang bersaksi baik buat kita. Bah, udah itu ijazah paling hebat. Ijazah paling udah top, udah kalau belum dapat syafaatnya Nabi, disaksikan aja oleh Nabi lagi sholat subuh, wah udah pas dihisab. Kamu apa yang menjadi saksi Anda melaksanakan sholat? Rasulullah. Selesai. Ya, kalau kita apa? Semua apa yang kita pakai dan yang kita lewati, yang kita gunakan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya. Nah, kemudian apa? Nabi, sahabat menjelaskan bagaimana teknik pembuatan saf. Nabi kan berkata apa? Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamami iqamatis shalah. Sahabatku semua, ayo rapikan safnya. Dan Nabi merapikan saf itu, kata sahabat Nabi, yang pertama adalah prinsipnya adalah prinsip tentara. Rapi, Pak. Tentara kan yang cuma barisan yang rapi, Pak. Kalau yang lain, mohon maaf, ini bukan ngejelek-jelekin ini mah. Itu memang keistimewaan karena memang mereka dididik untuk itu. Ya. Sab, dulu kenapa saya bilang kok? Karena apa? Ada garis komandonya. Dulu awal-awal nih berbaris, Nabi ngecek lurus nggak? Kalau nggak lurus, maju, mundur, maju, mundur, lurusin. Di awal-awal kan supaya jadi contoh. Nabi cross check barisan, rapiin. Bahkan kalau waktu perang, Nabi kadang-kala pakai apa, Pak? Pakai pedang yang di bawah itu. Maju, lempengin, mundur, lurusin, gitu. Nah, jadi apa prinsipnya? Baris berbaris adalah barisnya tentara. Sehingga apa? Tentara itu yang diluruskan itu, Pak, prinsipnya adalah tumit, bukan ujung kaki, bukan kelingking. Jadi yang menjadi ukuran itu tumit, Pak. Kaki paling belakang. Itu yang disejajarkan. Kita kadang-kala prinsipnya yang kita sejajarin apa? Jari-jari kelingking. Coba sekarang bayangin. Antara kaki yang gede sama kaki yang kecil. Bisa nggak lurus? Kalau prinsipnya adalah kelingking. Enggak, kalau tumit mau kakinya pendek ya tetap lurus itu, karena kan patokannya kaki. Jadi itu sunnahnya Nabi dalam membuat saf. Kemudian, nah rapatnya itu ada dua sahabat. Ada sahabat yang diungkapkan oleh Anas dalam hadisnya. Ketika Nabi berkata seperti itu, kemudian kata Anas apa? Ra'aitu ahadana yulsiku rokbatahu bi rokbati akhi wa qadamahu bi qadami akhi. Aku lihat satu di antara kami, bahasanya ra'aitu ahadana, aku melihat satu di antara kami menempelkan pundak ke pundak saudaranya yang di sebelah, maksudnya saudara seiman, dan menempelkan tumit dengan tumit saudaranya sebelah. Sekarang kita pahami deh, kata salah seorang dari kami, apakah itu mempersepsikan semua sahabat begitu? Kalau semua, harusnya Anas berkata, saya lihat semua kami menempelkan pundak sama
tumit. Tapi bahasanya Anas yang menjelaskan hadis Nabi itu, saya lihat salah seorang dari kami menempelkan. Sehingga apa? Ada dua persepsinya. Ada yang menempelkan ini dengan ini, ada yang tidak nempel, rapat tapi tidak sampai nempel. Kenapa? Karena ada orang yang tidak suka, Pak, kalau sentuhan. Kayak saya rada geli gimana gitu, sholat orang lain kakinya lagi goyang sama kita gitu. Tetap prinsipnya dirapatkan, tapi tidak sampai apa? Tidak sampai nempel. Ya, sehingga apa? Bukan sunnahnya Nabi itu mengatakan rapatkan, ngejar tumitnya orang kalau orang kagak mau. Karena nanti ada hal yang lain, Pak, yang bisa kita labrak kalau kita prinsipnya cuma begitu. Ada sunnah Nabi yang kemudian kita apa? Kita tabrak. Nabi mengatakan kalau buat saf itu renggang kaki itu proporsional sesuai dengan bentuk tubuh. Kum mustaqiman, kata Nabi. Anda berdiri tegap. Kalau tegap itu ngeka nggak, Pak? Kan enggak. Tegap, orang namanya tegap. Berarti apa? Kaki posisinya adalah sesuai proporsi badan. Tegap lurus sesuai proporsi badan. Tegap. Itu dah. Nah, sehingga kalau kita prinsipnya semua pengen gitu, kalau ada orang yang tidak suka ditempelin terus dicari, lama-lama kita ngegang. Kan berarti melabrak sunnah Nabi yang ini demi untuk menegakkan sunnah yang satu. Maka apa? Itulah hebatnya para ulama terdahulu. Semua hadis itu tidak ada yang saling bertabrakan dalam aplikasinya, Pak. Oke, kalau Anda mau ngikutin sahabat seperti yang dilihat oleh Anas, monggo. Anda mau nempelin pundak dengan pundak, tapi yang mau ditempelin monggo silakan. Tapi tolong jangan anggap yang tidak menempel berarti sholatnya tidak sesuai sunnah Nabi. Karena itu frekuensinya salah. Yang 90% nggak nempelin Anda nggak ngelihat, yang ente lihat cuman yang satu orang. Sehingga apa? Rapet, tapi apa? Tidak sampai nempel. Ada yang rapet nempel. Silakan Anda mau mengikutinya manapun sesuai sunnah Nabi. Asalkan jangan ada tudingan yang tidak nempel tidak sesuai sunnah Nabi, hanya yang nempel yang sesuai dengan sunnah Nabi. Itu yang tidak boleh. Pilihan mah boleh bebas dalam hal itu. Mana yang saya mah lebih ini, monggo. Kalau Anda nggak suka ya udah, rapetin aja. Itu ya. Seperti itu, Pak. Sehingga apa? Semuanya kita ini bersaudara dalam pelaksanaan sholat sesuai tuntunan sifat sholatnya baginda Rasul. Dah saf. Gitu ya. Yang nggak boleh itu kata Nabi yang renggang bikin saf renggang sejengkal. Padahal lagi COVID udah pergi. Ya, kalau dulu ada COVID mah itu mah tuntunan darurat. Ya, tuntunan darurat, Pak. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kalau sudah darurat, yang tidak boleh jadi boleh. Wah, ini nggak sesuai nih sunnah Nabi. Makan tuh sesuai dengan Nabi. Orang Nabi bilang ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam prinsipnya maksudnya. Dalam kaidah hukum.
Darurat itu membolehkan sesuatu yang tidak boleh kalau kondisinya normal. Kalau normal kopinya udah nggak ada, betul ini dilarang bikin sop kok renggang-renggang. Kadang-kala ada males banget itu rapetin Pak. Orang kita rapetin aja kita masih belum bisa konsentrasi 70%, bagaimana kalau renggang? Ada iblis di samping kiri dan kanan. Kalau sejengkal begini Pak, masuk iblis sakwan. Apa? Yang memang khusus untuk menggoda orang yang sholat. Di sela-sela. Kata Nabi seperti anak kambing ukurannya. Seperti anak kambing. Apa ya istilah Jawanya tuh? Kalau anak kambing tuh. Ya kayak begitu. Masuk sela-sela orang sholat. Kalau jarang-jarang. Ya, jadi tetap harus dirapetin. Nggak boleh juga. Enggak, saya udah ngikut sana yang penting pokoknya lurus. Tapi jarang-jarang ya enggak. Nggak boleh. Karena Nabi melarang. Tetap harus kita rapetin. Bikin sama. Nah, kalau yang kayak begini sejadahnya sih masih mending nih Pak. Ada yang sudah dikapling-kapling. Ada nggak Pak sejadah yang dikapling-kapling? Maksudnya dikapling-kapling, udah ada batas-batasnya gitu. Ini batas buat satu orang, ini batas satu orang. Padahal itu apa? Kegedean. Ini jadi renggang lama-lama. Makanya yang bagus kayak begini nih. Sejadahnya nih, jadi nggak ada kapling, rapetin aja. Kenapa? Karena mohon maaf, kadangkala ada orang awam bilang, ini udah kayak begini aja sholatnya. Akhirnya dia direnggang sejengkal-jengkal. Iya. Kenapa? Karena sudah, mohon maaf, ini bahasa saya dikapling-kapling Pak. Kayaknya jatah udah dijatah. Ini tempat ente, ini tempat orang sebelah. Kan ada garis-garisnya tuh. Adakah sejarah yang kayak begitu? Nah itu harusnya apa? Ingat, coba buka sejadah yang kayak begitu. Lihat made in mana itu. Kadang-kadang made in China. Emang dia ngerti aturan bikin sab. Dia mah yang penting pokoknya apa yang indah begitu aja. Yang laku sejadahnya udah. Maka apa? Kita harus sunnahnya Nabi seperti itu. Setelah itu kemudian apa? Udah rapi. Kemudian prinsip yang selanjutnya, ini selalu saya jelaskan nih. Ya. Dalam komposisi saf, yang punya jatah itu kata Nabi apa? Sufufur rijal awwaluhum. Safnya orang dewasa, saf pertama, kedua. Setelah dewasanya lengkap, baru bikin saf anak-anak di belakangnya. Pak, nggak tega ninggalin anak sholat sendiri. Ya kalau begitu, tong diajak dulu atuh kalau begitu. Pokoknya Nabi mengatakan apa? Sufufur rijal, safnya orang dewasa itu di kelompok pertama. Wa khalfahum as-sibyan, belakangnya baru bikin saf anak-anak. Di belakang anak-anak baru sufufun nisa, safnya ibu-ibu. Ini harus kita jelaskan ke anak-anak Pak. Yang namanya anak nggak boleh dilarang datang ke masjid, tapi diarahkan supaya dia tahu di mana tempat saya. Sama kalau kita ke undangan coba yang resmi Pak. Kan ada komposisi tempat duduk itu. Udah dijata-jata. Kalau acara kayak begitu aja ada aturannya, apalagi sholat pengen ketemu sama Allah. Mau ketemu gubernur aja ada. Ring 1 ini orang-orang nih, 2 nih. Kan ada. Apalagi mau ketemu Allah.
Maka apa? Orang dewasa dulu yang punya apa? Kewajiban mendekat. Setelah itu baru anak-anak. Biar anak-anak bisa nyontoh sholatnya orang dewasa yang di depan. Makanya Nabi membahasakan muru auladakum bis sholati li sab'in. Perintahkan anakmu sholat ketika usianya 7 tahun. Kenapa Pak 7? Kok enggak 4? Biar lebih dini. Mengenalkan pelaksanaan sholat. Karena anak yang 7 tahun itu sudah mulai bisa ngerti diarahin. Kalau 4 tahun Pak, tenang ya nak. Tenang dia awalnya mah. Setelah takbir kabur dia kemana? Ntar setelah imamnya mau ruku, baru dia balik lagi, udah ada yang ngisi. Akhirnya apa? Bapak yang ngisi ditarik tuh. Jadi masalah itu kan. Itu maka apa? Nabi itu semua yang dijelaskan itu maslahat Pak. Enggak merepotkan. Muru auladakum bis salat. Makanya Nabi membimbing kita jangan lupakan rumah untuk melaksanakan sholat. Supaya apa? Supaya dilihat anak. Makanya kata Nabi apa? Sholat sunnah itu yang paling abdol bukan di masjid Pak. Kecuali sholat sunnah tarawih ya. Sholat sunnah qobliyah, ba'diyah. Itu banyakkan Rasul itu ngelaksanainnya di mana? Di rumah. Makanya Nabi pesan, la taj'alu buyutakum kal maqabir. Anda jangan biarkan rumah Anda kayak kuburan. Tapi apa? Tegakkan sholat. Maksudnya Nabi apa? Biar anak kita yang kayak masih kecil itu, yang usia 3 tahun, bisa neladani. Oh, sholat itu ada kayak begini, ada nggak boleh gerak-gerak. Terus dibimbing ke anak, dikenalkan secara dini. Dikenalkan mah kudu, tapi realisasinya ke masjid itu harus diperhitungkan. Jangan sampai mengganggu sholatnya orang yang dewasa. Kadang-kala kita lempengin, yang melempengin yang salah. Kadang-kala kita, Pak, mohon maaf, anaknya di belakang. Bapak, anak saya bawa sholat, enggak boleh. Bukan kagak boleh. Tapi menjaga privasi orang yang sholatnya dewasa yang wajib. Jangan sampai rusak, terganggu oleh pelaksanaan anak yang belum wajib. Karena ada prioritasnya. Kita malah yang salah, yang lurusin. Gitu. Makanya kudu harus ngaji. Gitu Pak ya. Kudu harus ngaji biar paham hadis Nabi itu bagaimana. Setelah itu baru sabnya orang dewasa kelar, dan sabnya anak-anak. Anak-anak mau jungkir balik biarin. Ya namanya juga anak-anak. Gitu ya. Jadi sab. Udah. Setelah itu kemudian apa? Kita bikin sab gitu udah. Kemudian apa? Sebelum sholat harus sunnah berikutnya sebelum takbir itu ihdarul qalbi. Menghadirkan kolbu untuk melaksanakan apa? Sholat. Hadirkan hatinya Pak ke pelaksanaan sholat. Maksudnya sadar kalau sekarang saya sholat menghadap Allah, itu namanya ihdarul qalbi. Jangan sampai mikirin dirinya sih di sini tapi pikirannya ada di mana gitu. Maksudnya ihdarul qalbi itu mengkonsentrasikan diri bahwa saya sekarang lagi ingin melaksanakan sholat. Yang lainnya minggir dulu deh urusan. Karena kita udah singkirin aja Pak pikiran, sudah kita hadirkan kolbu kita, iblis pasti akan datang ngingetin dalam sholat, ngingetin. Ente itu kalau ibu-ibu, ente itu tadi sholat belum matiin kompor, diingetinnya kalau lagi sholat. Bagaimana kagak ripuh sholatnya? Iya belum aja batalin, matiin kompor dulu.
Udah hilang tuh khusyuknya tuh kan. Baru balik lagi. Diingetin itu kata Nabi apa? Sampai orang tidak sadar kalau dia sedang apa? Tujuannya iblis. Sampai kita tuh nggak merasa kita lagi mikirin sholat, Pak. Kita mikirin yang lain. Emang iya. Coba Bapak renungkan. Kadang-kala malah yang dipikirin, ntar habis sholat asar jemput cucu pakai motor yang mana? Iya, diingetin begitu. Nah, ini diingetin semua itu, iblis itu datang. Betul waktu Nabi bilang kalau dikumandangkan azan, semua iblis, setan lari terbirit-birit. Betul. Habis azan balik lagi. Ngingetin, tadi ente ada janjian pengen ketemu sama siapa? Di sholat kita Pak, digodain caranya begitu. Ente janji tadi pengen ketemu siapa? Cepetan sholatnya. Akhirnya apa? Imam panjang dikit, yang salah imam. Kenapa? Karena saya punya janji pengen ketemu sama orang, diingetinnya waktu sholat. Makanya kemudian apa? Ulama itu ya, kalau ulama fikih cukup mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, dah konsentrasikan diri ya Allah. Pengen niat sholat nih. Sambil nunggu komando dari takbirnya imam. Ada yang pendekatannya apa? A'udzubillahi min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Itu biasanya dipraktekkan oleh para ulama untuk sholat maghrib. Kenapa Pak? Karena iblis, makhluk gaib nih yang jahat-jahat ini, jin jahat, iblis, setan, itu semua keluarnya Pak pas pergantian hari ke malam, siang ke malam, maghrib Pak keluarnya tuh. Makanya orang tua kita dulu masuk, ntar sambet lu. Dulu masih ingat nggak Pak omongan begitu? Iya, kayak memang kan Nabi prinsipnya itu. Nabi bilang makhluk Allah ini keluarnya pas waktu maghrib. Keluar dia, wes. Kita sekarang malam ini adalah waktu kita untuk keliaran. Gitu. Makanya disunahkan baca a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hamazat, godaan-godaan, gangguan-gangguan setan. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, mereka pada mendatangiku hadir, yahdurun. Kalau pendekatannya orang tasawuf lain lagi. Tasawuf apa pendekatannya? Ya Allah, dalam sholat ini untuk mendatangkan kolbu, ya Allah tidak ada yang kutuju kecuali ridhomu. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Itu pendekatannya orang tasawuf. Karena orang tasawuf itu mainnya kolbu Pak, pembersihan hati. Ihdarul qalbi. Itu bahasa fikihnya menghadirkan kolbu dalam pelaksanaan sholat. Bahasa kitanya konsentrasi. Ya, konsentrasikan pikiran untuk melaksanakan sholat. Udah, setelah itu kemudian apa? Baru takbir niat. Kalau niat kan rukun, kita lagi bahas. Setelah itu apa? Takbir. Takbirnya diucapkan. Bukan dalam hati. Yang dalam hati itu niat Pak. Enggak boleh. Loh, kok enggak bergerak mulutnya? Tetap harus bergerak Pak. Allahu Akbar. Iya. Takbir. Ya, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dah.
Nah, karena udah jam 6 gitu ya. Kita insya Allah pada pekan berikutnya kita akan membahas hal-hal yang disunahkan dalam sholat ketika pelaksanaan sekarang. Sebelum tadi udah itu semua yang tadi kita serahkan minggu yang lalu, itu semua adalah sunnah-sunnah sebelum sholat. Makanya kemarin saya bilang, ulama mengatakan ada 150 lebih hal-hal sunnah yang berkaitan tentang sholat, baik sebelum, sedang, dan setelah. Gitu ya. Nanti kita akan bahas, dan paling banyak adalah ketika sedang melaksanakan sholat. Ada beberapa sunnah Nabi yang harus kita perhatikan demi menyempurnakan pelaksanaan sholat. Kalau sudah tahu kita itu sunnah, sengaja kita tinggalkan, itu mendiskreditkan nilai sholat. Saya ulang, udah tahu nih, udah diajarin ini sunnah Nabi, sengaja ditinggal, itu mendiskreditkan, mengecilkan nilai sholat yang kita laksanakan. Tidak membatalkan Pak, tapi mengurangi. Beda kalau rukun ya berkaitan tentang sah dan tidak sah. Ya. Tapi kalau sunnah, kita udah tahu oh sunnahnya Nabi begini, sengaja kita abaikan. Setelah kita tahu, itu mengurangi nilai pelaksanaan sholat. Makanya penting kita tahu. Makanya itu Nabi bilang apa? Barisan lurus aja. Itu kalau kita itu apa? Minta mami iqamati sholat, penyempurna. Berarti kalau tidak seperti itu, mengurangi nilai sholat. Renggang-renggang aja, nggak lempeng-lempeng, belok-belok. Ya, itu udah tahu padahal Nabi menyuruhnya lurus dan rapat. Kita sengaja, sunnah ini kan kadang-kala kita kan prinsipnya sunnah ini dalam sholat Pak, hal yang disunahkan oleh Nabi kita udah tahu, sengaja kita tinggal, mengurangi. Yang lain sunnahnya kurangi lagi nilainya. Nah, gitu. Ya kalau begitu Pak Ustadz nggak usah dijelasin supaya nggak dikurang-kurangi. Ya saya punya tanggung jawab nyampein. Setelah saya sampaikan Bapak enggak, itu ya tanggung jawab Bapak. Kewajiban saya nyampe balik anni walau ayah, sampaikan supaya kemudian kualitas sholat kita hari ke hari tidak stagnan nilainya. Malaikat bilang, ini bercanda, tapi ini bercanda. Seakan-akan malaikat kalau dia mah udah nilainya 2. Kata malaikat sebelah, kok udah tahu? Dia mah kasih nilai 2 juga udah bagus. Kenapa? Udah selama ini saya perhatiin sama dia mah sholatnya begitu. Stagnan nilainya cuma 2. Ini cuman ini lelucon maksudnya. Malaikat hisab itu saling bertanya, nilai sholatnya berapa? Kalau dia mah nggak usah diperhatiin. Udah tahu dia mah, udah ketakar, kalau bahasa kita mah, udah ketakar sholatnya mah begitu-begitu aja. Maka supaya nggak ketakar Pak, kita sempurnakan lagi pelaksanaan sholat kita. Biar itu malaikat hisab kaget, loh kok jadi bagus banget ini sholat. Kemarin saya pikir 2, ternyata apa? Udah 10 ini nilainya nih. Ya, belum 100 sih, udah 10 udah lumayan, ada peningkatan. Gitu. Ya. Supaya apa? Jangan gampangin kerjanya malaikat, biarin aja dia repot Pak. Nungguin sampai kelar. Ya, gitu. Itu bahasa candaan leluconnya Abu Nawas. Gitu ya. Mudah-mudahan dengan penyampaian sunnah sebelum ini, insya Allah kita bisa dituntunkan dalam pelaksanaan salat. Itu mungkin yang dapat disampaikan. Silakan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan.